Selamat petang Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini kita akan belajar di mana dasar dari ayat ini, di mana Tuhan Bapa di surga mau menyatakan kepada kita, kepada dunia, bukan cuma kepada kita yang ada di gereja sebenarnya, tetapi Tuhan mau menyatakan kepada siapa? Dunia. Kepada dunia berarti kepada seluruh umat manusia. Dan sebenarnya seluruh umat manusia ini adalah ciptaan Tuhan, saudara-saudara. Kalau semua ciptaan Tuhan sebenarnya ada perbedaan enggak? Antara kita saat ini yang sudah di dalam Tuhan sama mereka yang belum di dalam Tuhan, sebenarnya ada perbedaan enggak di dalam ciptaan Tuhan, kepunyaan Tuhan? Tidak ada sebetulnya. Maka dari itu saudara-saudara, Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan bukan kepada gereja atau cuman orang-orang Kristen, tetapi kepada dunia. Lalu sehingga dia mengaruniakan siapa? Anaknya yang cuman tunggal, cuman satu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada tujuan dari Tuhan menyatakan kasih-Nya. Tujuannya apa? Yaitu memberikan suatu kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Kehidupan yang kekal itu tujuan Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Jadi saudara-saudara, apa yang Tuhan kerjakan melalui kasih-Nya itu benar-benar adalah suatu hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kehidupan yang kekal itu saudara-saudara, itu merupakan suatu tujuan atau hasil yang tidak bisa disetarakan dengan tujuan-tujuan yang lain. Yang setuju katakan amin. Jadi kehidupan yang kekal ini tidak bisa disetarakan dengan tujuan seseorang bisa memiliki rumah. Tidak bisa disetarakan dengan tujuan seseorang bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang besar. Tidak bisa disetarakan, saudara-saudara. Karena ini adalah sesuatu yang mulia. Dan itu yang bisa memberikan, yang bisa menyediakan hanya Tuhan Yesus HaMasyiah. Dunia tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Kita mungkin ditawari oleh seseorang, oleh dunia. Dunia menawarkan mungkin yang enak, yang indah, yang luar biasa. Tetapi semuanya itu tidak bisa membawa kepada suatu kekekalan. Jadi dengan dasar ini saudara-saudara, kita sebagai anak-anaknya dan saat ini kita yang sudah mendengar akan firman Tuhan ini, kita ini adalah umat yang berbahagia. Tetapi ada syaratnya saudara-saudara untuk kita bisa memperoleh tujuan Tuhan untuk supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Syaratnya itu adalah percaya. Karena firman Tuhan menulis seperti itu. Barang siapa yang percaya. Gampang atau sulit, saudara-saudara? Sulit. Sulit ya, percaya ya. Saudara-saudara, memang percaya itu memang kalau kita menghadapi di dunia ini, saudara-saudara,
Jangan sampai saudara-saudara itu gampang percaya. Karena pada saat kita ini ditemui oleh seseorang, ayo aku tawarkan kepada kamu, aku bisa melipat gandakan uangmu. Kamu taruh uang kepadaku, kamu kasih uang ke aku 1 juta. Dalam 1 minggu aku akan kembalikan 2 juta. Apakah kamu mau? Orang yang bodoh, saudara-saudara ya. Dia enggak tanya A atau B, dia cuma melihat angka 2 juta. Uang 1 juta langsung diberikan. Setelah itu ditunggu 1 minggu, 2 minggu, orang itu tidak kembali. Karena apa? Orang itu tidak bisa dipercaya. Jadi jangan mudah-mudah untuk percaya kepada orang sebelum tahu dengan persis siapa dia. Tetapi saudara-saudara, saat ini Tuhan mengatakan, apakah engkau mau percaya kepadaku? Memang tidak mudah, saudara. Kalau mudah, saudara-saudara, gereja ini, semua gereja maksud saya, bahkan akan terus buka gereja-gereja yang baru. Karena orang yang percaya akan semakin banyak. Karena orang percaya itu mudah. Tetapi karena percaya itu tidak mudah, sehingga Tuhan sendiri disalibkan oleh mereka yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16, sebenarnya Tuhan itu akan mengajarkan kepada kita umatnya, yaitu yang pertama tentang kasih. Yang kedua, Tuhan akan mengajarkan kepada kita semua, yaitu tentang iman. Yang pertama apa? Yang kedua, iman. Nah, mari saudara-saudara kita akan buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13, kita akan baca ayatnya yang ke-13. Yang percaya katakan amin. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan ada 3 hal yang harus kita punya. Apa itu? Iman. Yang kedua, yang ketiga, kasih. Yang paling besar, kasih, saudara. Dan ayat sebelumnya mengatakan, demikianlah tinggal 3 hal. Di garis bawahi saudara-saudara ya, tinggal 3 hal. Kalau tinggal 3 hal, berarti apa saudara? Sebelumnya ada berapa? Ada berapa sebelumnya? Ada yang ngomong 9, ada berapa lagi? Tetapi yang jelas firman Tuhan mengatakan tinggal 3 hal. Jadi yang terakhir itu harus ada berapa? 3. Katakan 3 bersama-sama. Ayo sekarang kita naik, kita akan baca ayatnya yang ke-8. Saudara lihat ayat 8, saya akan bacakan, saudara nyimak. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Di ayat 8 saudara-saudara, ini ada tambahannya. Di ayat 13 tadi tinggal berapa? 3. Di ayat 8 sebenarnya ada tambahannya, yaitu nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan. Tetapi nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan ini semua akan lenyap. Akhirnya di ayat 13 tinggal berapa? Ayo kita katakan bersama lagi. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga,
Amin. Jadi saudara-saudara, sebelumnya ada lebih dari 3. Tetapi untuk yang tinggal yang terakhir, itu kita harus punya berapa? 3. Bukan cuma iman, tetapi juga harus punya kasih dan pengharapan. Lah, tinggal ketiga hal ini saudara-saudara yang harus kita punya pada saat bagaimana, pada saat kondisi yang bagaimana saudara-saudara, kita harus punya 3 hal ini. Kita harus punya 3 hal ini pada saat kita ini sudah menjadi dewasa. Ayo kita baca lagi, saya akan bacakan ayatnya yang ke-10. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa. Ayo kita katakan 1, 2, 3. Dewasa. 1, 2, 3. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal yang tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Jadi begini saudara-saudara. Pada waktu kita secara rohani ini masih baru percaya kepada Tuhan Yesus Masiah. Pada waktu kita baru menjadi anak Tuhan, baru kenal sama Tuhan, baru percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, menjadikan Dia sebagai juru selamat kita. Kita ini cuman memiliki apa? Yohanes 3 ayat 16 yaitu percaya. Saudara-saudara coba lihat anak kecil. Anak kecil yang baru umur 3 tahun. Dia itu terhadap ayah ibunya. Dia itu modalnya apa saudara? Paling dia cuman kalau ngelihat ayah ibunya datang dia lari minta gendong. Lalu minta makan, minta dibeliin jajan. Cuman itu saja saudara-saudara yang mereka perbuat. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan lari atau bisa melarikan diri dari tadi yang sudah kita teriakkan bersama-sama, yaitu menjadi dewasa. Amin. Pada saat kita sudah sebagai anak-anak menanjak lebih besar, biasanya orang tua yang enggak neko-neko. Maksudnya orang tua itu yang sayang anak. Biasanya anak itu kalau sudah mulai umur 4 tahun, 5 tahun, dibawa kemana sekolah saudara-saudara? Sekolah. Untuk memperoleh apa? Pengetahuan. Kalau minggu dimasukkan ke, amin, dimasukkan ke sekolah minggu. Luar biasa saudara. Itu saudara adalah orang tua yang mencintai Tuhan yang dewasa. Anak ini dimasukkan ke sekolah, anak ini dimasukkan ke sekolah minggu. Untuk apa? Supaya mendapat pengetahuan. Karena di dalam dunia ini pada waktu kita hidup, kalau kita tidak punya pengetahuan, orang itu akan mudah ditipu oleh orang lain saudara-saudara. Gak ngerti, bodoh. Dibujui. Ada aqua, harganya cuma 500, bawanya uang 5.000. Uang 5.000 dikasihkan, dikasih kembalian harusnya berapa? 4.500, tapi dia dikasihin kembalian 2.000 langsung diterima, enggak cuman karena apa?
Dia tidak ngerti matematika, nggak ngerti hitungan. Atau dia tidak bisa baca. Ini aqua, biasanya kalau kita pergi ke supermarket, ada harganya enggak? Karena dia tidak bisa baca, langsung diambil. Dan kasirnya itu orang jahat. Karena yang beli enggak bisa baca dan tidak ngerti harganya, langsung, Bu saya beli ini berapa? Dia ngomong 1.000, percaya aja. Karena dia kurang pengetahuan, bodoh saudara-saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita harus menjadi dewasa. Dewasa ini bukan tubuhnya saja, bukan tubuhnya semakin tinggi saja, badannya semakin besar saja, tetapi juga pengetahuan dan rohaninya juga harus menjadi dewasa. Amin. Ini saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, ada saatnya di mana pengetahuan tadi dikatakan ayat 8 itu akan lenyap. Kenapa akan lenyap? Karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Kenapa tidak dibutuhkan lagi? Karena kita mau pindah rumah. Amin. Mau pindah kemana? Mau pindah kemana saudara? Nah itu. Karena kita mau pindah, terakhir yang dibutuhkan, ayo kita katakan lagi. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu saudara-saudara. Itu yang kita harus punya, yang terakhir. Saat-saat terakhir. Tapi kalau sekarang saudara-saudara bisa tanya kepada diri sendiri dan tanya kepada Tuhan. Aku itu sudah terakhir belum ya? Kalau belum, ya terus saudara-saudara harus belajar. Maka dari saudara-saudara harus rajin ke gereja. Amin. Yang enggak rajin, yang males-malesan, omong ono, durung terakhir rek. Jokles malesan nih atau jangan malesan karena belum terakhir. Kalau sudah terakhir gak popo wes, cuman duit telu ae gak popo, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tapi kalau belum terakhir, jangan seperti itu saudara-saudara, tetap harus bekerja, harus tetap menumbuhkan iman, harus mendorong untuk tetap supaya menjadi orang yang dewasa. Amin. Itu harus kita kerjakan terus. Sekarang kita lihat iman saudara-saudara. Kita akan baca Roma 10 ayat 17. Jadi iman, tadi kan ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana kita bisa punya iman sehingga pada terakhir, pada waktu kita mau pindah rumah, kita punya 3 hal ini. Kita pertama harus punya iman. Bagaimana kita bisa punya iman? Firman Tuhan mengatakan iman itu kita punya dari ngrungokno tonggo ngomong. Benar atau salah? Iman itu bisa kita dapatkan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ngrungokno dan terima itu akan jadi iman. Dengar, baca, sehingga bisa kita timbul iman. Nah, saudara-saudara, seperti tadi kita ngomong tentang percaya, saudara-saudara. Sekarang kita yang berfirman ini kan adalah seorang pribadi. Dan kita tahu pribadi itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus HaMasyiah. Bagaimana sebenarnya saudara-saudara? Kok sekarang saudara-saudara umpama ada yang saya tanya, Bapak, kenapa Bapak kok tiba-tiba bisa percaya kepada Tuhan Yesus HaMasyiah? Bingung dia. Saudara. Ya enggak tahu Pak, saya ikut-ikutan. Sebelah saya ngomong percaya, saya ikut aja percaya. Lalu ibu saya tanya, Bu, kenapa ibu
bisa percaya kepada Tuhan Yesus Masiah. Padahal Tuhan Yesus Masiah itu tidak kelihatan. Gak ketok tapi percaya. Sing ketok ae belum bisa percaya, apalagi yang tidak kelihatan. Betul? Gampang enggak sebetulnya? Sebenarnya sulit saudara-saudara ya. Ayo kita lihat Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 kita akan baca, saya akan bacakan mulai ayat 5. Saya akan bacakan saudara-saudara ya. Saudara-saudara bisa menyimak. Kejadian 15 mulai ayat 5 dan 6. Kejadian 15. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke, saya bacakan. Lalu Bapa Yahweh membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti, siapa yang banyak? Keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana prosesnya Abram bisa percaya? Bagaimana? Karena dia dibawa keluar, lalu dia suruh melihat kemana? Ke bawah atau ke atas? Abram dibawa keluar oleh Tuhan, disuruh melihat, dongak ke atas. Wih, lampunya piro? Siapa yang sudah pernah ngitung lampu ini? Belum pernah ya? Banyak ya? Abram disuruh melihat ke atas dan dia melihat bintang-bintang di langit. Karena memang zamannya Abram dulu belum ada listrik, saudara-saudara ya. Jadi kalau sekarang kita ke Surabaya ini, saudara-saudara keluar ngelihat ke atas, itu kalau kita ngelihat bintang nggak bisa terang. Karena apa? Karena ada cahaya yang dari kota Surabaya ini membaur, membias ke langit, sehingga langit ini nggak bisa terang, nggak bisa cerah. Tetapi kalau saudara-saudara ke suatu lokasi yang di situ gelap sekali, jauh dari pemukiman, tidak ada listrik, saudara-saudara melihat ke atas dan pada saat itu langit cerah, tidak ada awan, saudara-saudara akan melihat bintang itu terang benderang, saudara-saudara. Dan itu jumlahnya banyak sekali. Pada saat Abraham melihat ke atas dan dia melihat ciptaan Tuhan. Betul ciptaan Tuhan, bintang? Dan jumlahnya sedikit atau banyak? Setelah dia bisa melihat itu, baru saudara-saudara, Abram menjadi percaya. Amin, saudara-saudara. Saat saudara-saudara menemui seseorang, orang itu mengatakan, ayo kerja mbak aku. Lalu dia mengeluarkan di kantongnya. Uangnya tebel, saudara, 100 ribuan, 2 gebok, saudara. Iki lho, duitku akeh. Aku iki iso mbayari kon. Kalau dia bawa uang gini, saudara, saudara-saudara bisa percaya enggak? Bisa ya. Tapi kalau orang itu, ayo kerja mbak aku. Loh, kon iso bayari aku enggak? Wis tak gampang, kok akhir Sabtu kon tak bayari. Loh, kon iso bayari aku enggak? Wis lah gampang. Saudara bisa percaya enggak? Enggak bisa percaya. Tapi kalau orang itu mengeluarkan dari kantongnya uang ratusan ribu, 2 bendel, saudara. Iki lho, buktine, aku iso bayari kon. Melok aku, Sabtu kok kon tak bayari. Orang itu akan percaya. Demikian juga, saudara. Kenapa Abraham bisa percaya? Karena dia melihat ke atas dan dia melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bintang-bintang di langit yang banyak sekali. Maka dari itu saudara-saudara, Abraham lalu percaya karena dia melihat ada seorang pribadi yang besar, yang luar biasa, yang kaya raya, yang berkuasa. Maka dari itu dia percaya kepada yang namanya Bapa Yahweh. Apa janjinya kepada Abraham?
Iman apa yang diberikan kepada Abraham? Firman apa yang didengar oleh Abraham? Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan mengatakan apa kepada Abraham? Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Amin, saudara-saudara. Iman itu yang Abraham terima, saudara-saudara. Nah, mari saat ini kita akan lihat saudara-saudara di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang siapa? Gideon, lalu Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Ayat 33. Yang karena apa, saudara-saudara? Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Lalu apa? Mengamalkan kebenaran. Lalu berikutnya memperoleh apa yang dijanjikan. Lalu kejadian apa yang berikutnya? Menutup mulut singa-singa. Ayat 34, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Oleh karena iman. Ini yang dilalui oleh pendahulu-pendahulu kita, saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 11. Oleh karena iman, bukan cuma Abraham, banyak pendahulu-pendahulu kita di Ibrani 11 ditulis. Mereka dengan iman mereka bisa menutup mulut singa-singa. Siapa itu? Daniel. Imannya Daniel, saudara-saudara, lain dari iman yang diperoleh oleh Abraham. Iman yang diperoleh oleh Daniel, dia bisa menutup mulut singa-singa. Dan kalau Daud, saudara-saudara, apa yang dia peroleh? Dia bisa memenangkan banyak peperangan oleh karena imannya, saudara-saudara. Jadi iman ini, saudara-saudara, harus dimiliki. Tetapi saudara-saudara, di dalam Yohanes 3 ayat 16, tadi di Ibrani pasal 11, Abraham mendapatkan keturunan yang banyak. Daniel, Yefta, Gideon, Simson. Simson itu bisa apa, saudara-saudara? Mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus Masiah di dalam Yohanes 3 ayat 16, iman apa, saudara-saudara, yang diberikan kepada kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus Masiah menggenapi iman untuk umatnya. Pendahulu-pendahulu kita, mereka diberikan iman yang bermacam-macam. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus Masiah menggenapi. Dia mengajarkan kepada kita tentang iman, yaitu iman yang bisa memperoleh hidup yang kekal. Kita semakin lengkap enggak, saudara-saudara, iman kita saat ini? Kita bisa belajar dari Abraham, kita bisa belajar dari Daud, kita bisa belajar dari Simson, Yefta, dan banyak lagi, Yusuf. Kalau saudara-saudara lihat itu di Ibrani 11, banyak pahlawan-pahlawan iman.
mereka yang sudah mendahului kita. Dan saat ini kita yang hidup di tahun 2015 ini, sebenarnya kita ini kaya atau miskin, saudara-saudara? Kaya, karena kita bisa belajar. Kalau Abraham dulu bisa enggak belajar dari Tuhan Yesua? Bisa? Abraham bisa belajar dari Tuhan Yesua? Tidak bisa, karena Tuhan Yesua hidupnya, Abraham sudah meninggal, baru Tuhan Yesua lahir. Tetapi saudara-saudara, kita ini mendapatkan anugerah yang dari Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan memberikan kepada kita seorang pribadi yang namanya Roh Kudus. Sebenarnya kita ini adalah umat yang bersuka cita, saudara. Umat yang kaya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan merasa, wah males rek aku urip, wes mate ae aku. Bukan, saudara. Itu perkataan dari seseorang yang tidak punya pengharapan. Jadi saudara-saudara, saat ini kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, apakah kita bisa mendapatkan iman yang seperti Abraham punya? Bisa. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, apakah kita bisa mendapatkan iman yang juga dilakukan oleh Daniel? Bisa. Kita ini lengkap, saudara-saudara, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Masiah. Saudara-saudara, kalau ikut transmigrasi, pernah dengar ya transmigrasi? Transmigrasi itu pada saat masuk ke suatu lokasi. Lokasi itu situasi dan kondisinya bagaimana? Masih kosong ya toh, masih banyak pohon-pohonan, enggak karu-karuan, saudara. Yang pertama, masuk ke lokasi itu, yang ikut transmigrasi yang pertama, soro enggak, saudara-saudara? Soro, saudara. Dia akan istilahnya itu, wong Jawa ngomong babat alas. Tetapi saudara-saudara, nanti keturunan yang ketiga, keturunan yang keempat, setelah nenek moyangnya ini babat alas, dibangun rumah-rumah, dibangun jalan-jalan, dibangun. Keturunan yang ketiga, keempat enak enggak, saudara-saudara? Seperti kita, saudara-saudara. Ada pejuang-pejuang kita di tahun 1945 yang memperjuangkan untuk Indonesia. Saat ini kita enak enggak, saudara-saudara? Demikian juga, saudara-saudara. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, kita mendapatkan anugerah. Amin. Anugerah itu kita dapatkan, saudara-saudara. Iman yang sempurna dari Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Masiah, kita itu akan mendapatkan iman yang sempurna. Karena kita langsung percaya kepada pribadinya, bukan seperti Abraham. Abraham dilihatkan cuman ciptaannya, tetapi kita dilihatkan kepada langsung, bukan ciptaannya, tetapi yang menciptakan. Sempurna, saudara-saudara. Sekali lagi, saudara, saya ulang. Abraham cuman dilihatkan ciptaannya, tetapi kita langsung dipertemukan dengan yang menciptakan. Siapa itu? Yesus Masiah. Abraham aja dilihatkan ciptaannya bisa percaya, saudara. Kita dikenalkan yang menciptakan, mosok kita nggak bisa percaya, saudara. Kenemenan, saudara, kebangetan, saudara. Sebenarnya, saudara, kalau kita ini dilihatkan kepada yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan, langsung yang ngomong, Yesus sendiri yang ngomong langsung, yang berfirman langsung, turun ke bumi, langsung berfirman, tidak dilihatkan langit, tidak dilihatkan pohon-pohon, bintang, bulan, matahari, pasir, laut, tidak dilihatkan gitu. Tetapi langsung, ini aku yang menciptakan, langsung kamu ketemu sama aku.
Saat itu saudara-saudara, akan kalau kita ini benar-benar harus untuk bisa dibukakan, saudara, untuk kita bisa mempercayai pribadi ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, saat ini memang meskipun yang menciptakan sendiri itu turun ke bumi, dia itu tidak bisa percaya. Banyak orang yang masih belum bisa percaya. Maka dari itu tugas kita, saudara, untuk kita bisa juga punya iman, di mana banyak akan jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Sekarang kita masuk ke dalam pengharapan, saudara-saudara. Pengharapan kita baca Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 saya akan bacakan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu adalah jangkar. Saudara-saudara tahu jangkar? Itu biasanya kapal ya. Kapal itu harus punya jangkar. Karena kalau dia berhenti, jangkar itu harus dilepas supaya kapal itu tidak kena arus lalu kentir, saudara-saudara. Supaya kapal itu tetap ada di posisinya karena dia masih berlabuh, dia tidak berlayar, dia mau menurunkan barang atau macam-macam, dia menurunkan jangkar. Jadi pengharapan itu harus kita punya karena itu adalah jangkar yang akan melekatkan kita untuk supaya jiwa kita ini menjadi aman. Firman Tuhan mengatakan supaya jiwa kita ini menjadi aman. Kita harus punya namanya pengharapan. Kalau kita tidak punya pengharapan, gampang kentir, saudara-saudara. Seperti kapal itu, tidak ada jangkarnya. Gampang kena arus, gampang kentir. Tapi kita punya pengharapan, kita tetap teguh melekat kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Lalu yang ketiga itu adalah kasih. Kita lihat saudara-saudara kembali ke Satu Korintus 13. 1 Korintus 13 kita baca ayatnya yang kedua. 1 Korintus 13 ayatnya yang kedua. Sekarang kita masuk kepada kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki apa, saudara-saudara? Iman yang sempurna untuk apa? Memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ini memang gandengannya, saudara-saudara. Iman penting apa enggak? Penting. Tetapi iman tanpa kasih itu tidak berguna. Jadi ini adalah gandengannya, saudara. Tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Harus kita punyai pada saat kita sudah mau pindah, saudara-saudara. Ini harus tetap masih ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, saudara. Harus kita punya. Jadi kasih ini adalah dasar, fondasi dari kehidupan kita. Karena Tuhan kita itu adalah kasih. Tuhan kita itu adalah kasih. Jadi kasih ini adalah fondasi dasar dari kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mau menjadi manusia. Kenapa? Karena kasih. Tuhan mau bersama-sama dengan kita karena kasih. Dasarnya kasih untuk membawa kepada suatu tujuan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Tapi dasarnya adalah kasih. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, gak mau dia soro-soro di menungso, gak gelem soro-soro disalib,
Tidak mau soro-soro lahir di kandang yang hina. Karena dia penuh dengan kasih dan Tuhan itu adalah kasih. Maka dia lakukan semua itu untuk dunia. Maka dari itu saudara-saudara, pada saat Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada kita, kita itu nanti akan ketularan, saudara-saudara. Ketularan kasih enak apa enggak, saudara-saudara? Kalau ketularan penyakit, wah bahaya, saudara-saudara ya. Kalau ada orang yang sudah pilek gitu, waduh bahaya, wah ini. Atau yang paling cepat itu sakit mata, saudara-saudara ya. Betul enggak? Kalau ada seorang sakit mata, cepat itu, saudara-saudara. Tiba-tiba sebelahnya langsung besoknya sudah ketularan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan Yesus Masiha, kita akan mendapatkan kasih Tuhan. Dan itu yang memang kita harapkan, dan itu yang memang Tuhan mau, saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara kita harus punya kasih? Coba saudara-saudara ya. Kasih ini merupakan sebuah bagian dari kehidupan kita, di mana kita ini bisa ngerti, aku ini cedek ambil Tuhan enggak? Sekarang kita kembali ambil contoh anak dan orang tua. Seorang anak yang sudah umur antara 17 atau 18 tahun. Orang tuanya itu mau jalan-jalan ke luar negeri dan orang tuanya ini kaya. Dan anak ini pada waktu orang tuanya mau pergi, anak ini juga sebenarnya masih libur, sekolahnya libur panjang, libur terakhir itu kan biasanya libur 1 bulan, saudara-saudara. Biasanya saudara-saudara, kalau orang tua ini ngelencer ambil keluarga, jalan-jalan dengan keluarga, biasanya orang tua yang murah hati, yang penuh dengan kasih, biasanya itu ngajak anaknya, ngajak istrinya enggak, saudara-saudara? Ngajak ya, saudara-saudara. Nah, anak ini saudara, pada saat orang tuanya ngomong, saya mau ke Singapura, mau jalan-jalan, lalu ke Malaysia, mampir ke Malaysia, nanti kurang lebih 2 minggu. Anak ini kira-kira terasa bagaimana, saudara? Terasa diajak atau enggak? Itu yang ngerti orang tua dan anak ini. Kalau anak ini ndablek, saudara-saudara, dia tidak mengasihi orang tuanya, dia mengatakan, sopo iku duduk bapakku iku. Kepada orang-orang dikatakan, duduk bapakku iku. Orang tua ini pada saat dia pergi, dia ini mau ngajak anak ini enggak, saudara? Tidak, saudara. Karena anak ini tidak ada kasih. Dan anak ini kroso enggak, saudara, kalau tidak diajak? Terasa. Karena dia sudah berbuat salah, saudara. Banyak saudara-saudara anak-anak yang kalau mau minta uang kira-kira ini dikasih apa enggak, itu terasa, saudara. Dia akan terasa, saudara. Karena apa? Hubungan ini, saudara-saudara, yang membuat seseorang ini bisa terasa. Pada saat seseorang pulang ke rumah, dia ini disambut atau dimarahi, dia terasa enggak? Terasa. Kalau dia berbuat salah, mungkin anak perempuan, pulangnya jam 2 pagi. Kira-kira pulangnya itu delik-delik, opo langsung dengan gagah gini, saudara. Halo, ibu, aku pulang gitu. Jam 2 pagi, saudara. Delik-delik, saudara. Demikian juga kita, saudara-saudara, dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itu dasarnya adalah kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Kita sebagai anaknya, kita sebagai hambanya, kita akan bisa merasakan. Amin. Kita akan bisa merasakan. Dan saat saudara-saudara tiba waktunya kita akan pindah rumah. Tadi dikatakan tinggal 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih. Iman mungkin masih bisa kita punya. Tapi firman Tuhan di ayat 2 mengatakan, meskipun kamu punya iman,
kamu sudah memindahkan gunung, kamu sudah menyembuhkan orang sakit, kamu sudah keturunanmu banyak seperti Abraham, mulut singa sudah kamu tutup. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, bisa pindah rumah enggak, saudara? Bisa pindah rumah, tapi rumah yang neraka lain, saudara-saudara. Alamatnya lain. Bukan seperti yang kita tuju, bukan seperti yang Tuhan sediakan. Yohanes 3 ayat 16. Tetapi kematian yang kekal. Sama-sama pindah rumahnya, saudara. Maka dari itu, saudara-saudara, saat ini, kalau ada suatu pertanyaan, kalau sudah tiba waktunya, apakah engkau hidup kekal atau mati kekal? Yang tahu siapa, saudara? Kita sendiri, saudara. Kita pasti terasa, saudara. Karena kita sebenarnya sudah ngerti. Kita harus punya iman, kita harus punya pengharapan, kita harus punya kasih. Kita akan terasa, saudara. Kalau saudara-saudara seperti Adam dan Hawa, yang makan buah terlebih dahulu siapa? Buah terlarang. Hawa makan dulu lalu diberikan kepada Adam. Lalu Tuhan menyapa dia. Dia langsung ngangkat tangannya gini enggak, saudara? Halo Adam, di mana engkau? Langsung dia, oh di sini Bapak, aku di sini. Ini loh, masa enggak kelihatan? Apa yang dia katakan, saudara-saudara? Dia karena apa, saudara? Kasihnya sudah terasa enggak? Terasa. Adam merasakan sekali. Demikian juga kita, saudara-saudara. Pada saat engkau ditanya, kalau sudah tiba waktunya, engkau hidup kekal atau mati kekal? Jawabannya kepada kita juga, saudara. Karena kita pasti akan bisa merasakan. Maka dari itu, saudara, kasih. Ayo kita terus pupuk dekat dengan Tuhan, biar kita ketularan kasih itu. Biar kasih itu tetap mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saatnya, saat ini pun, kalau kita ditanya, mantap, saudara. Ya Tuhan, ini aku, sekarang aku ada di Bukit Sion. Halo Tuhan, aku ada di Bukit Sion. Tidak sembunyi di kamar mandi di belakang kantin sana, saudara. Tetapi kita di sini dengan gagahnya, saudara. Kita akan angkat tangan kita. Tuhan cari kita, kita mengatakan aku ada di sini. Amin. Karena kita punya kasih itu, saudara.